Guna memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia kembali turun ke kampus untuk meningkatkan literasi keuangan. Kali ini, Universitas Tribhuwana Tunggademi Malang menjadi sasaran edukasi. Kepala Kantor Perwakilan LPS 2, Bambang S. Hidayat, menekankan bahwa meski inklusi atau akses perbankan sudah tinggi, tingkat pemahaman atau literasi masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar di tahun 2026. Mahasiswa pun diharapkan menjadi agen yang menularkan informasi positif ke lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kami menilai bahwa mahasiswa ini kan adalah agen perubahan. Mereka ini juga sangat melek teknologi gitu ya. Kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan edukasi maupun literasi keuangan dari LPS, dari Bank Indonesia dan kemudian dari OJK juga, ini bisa ditularkan oleh para agen perubahan ini. Nah, mereka lah yang nantinya kami berharap melalui mungkin medsos mereka, melalui saluran mereka, melalui lingkungan mereka, ini nantinya bisa menyebarkan tentang tugas dan fungsi masing-masing lembaga, serta yang paling penting adalah ikut berkontribusi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Seperti itu Pak, gitu ya. Tapi secara umum kalau kita melihat memang kita ini masih ada PR di literasi. Kalau secara inklusi sebenarnya akses inklusi masyarakat terhadap perbankan itu sudah cukup tinggi, tapi kalau secara literasi ini memang masih ada PR. OJK Malang memberikan peringatan keras terkait gaya hidup konsumtif atau FOMO yang memicu mahasiswa terjerat pay later atau pinjaman online. Farid Valetehan mengingatkan bahwa catatan kredit yang buruk di Slik akan menjadi penghalang besar saat mereka mencari pekerjaan di masa depan. Nah, setiap pinjaman yang nanti tidak dilunasi itu akan tercantum terus selamanya. Jadi kalau nanti anak-anak pinjam terus ditinggal, nanti pas cari kerja repot nanti karena namanya akan muncul terus di Slik nanti. Nah itu yang kita coba sosialisasikan sehingga anak-anak muda nanti selain memahami itu apa OJK, LPS, Bank Indonesia, juga memahami literasi keuangan yang perlu buat anak-anak muda itu sendiri. Di sisi lain, Bank Indonesia mendorong mahasiswa untuk tidak sekedar menjadi pengguna teknologi, namun memanfaatkannya untuk kegiatan produktif seperti pemberdayaan UMKM. Kepala BI Malang, Indra Kuspriyadi, menegaskan bahwa digitalisasi adalah kewajiban di era saat ini. Pengembangan UMKM, dan yang kedua terutama adalah untuk sistem pembayaran. Dan ini yang kita harapkan nanti semua rekan-rekan seluruh lapisan ini bisa melek digital. Tidak hanya memanfaatkannya tapi memahami fungsinya dan menggunakan digitalisasi ini sebagai sebuah proses yang akan menghasilkan dan produktif gitu. Rektor Unitri, Profesor Dodi Wirawan, menyambut baik kolaborasi ini. Dengan karakteristik mahasiswa yang mayoritas berasal dari Indonesia Timur, edukasi ini diharapkan mampu tersebar hingga ke pelosok daerah saat para mahasiswa lulus nantinya. Ya, utamanya melihat karakteristik mahasiswa kami yang dari Indonesia Timur, tentu teman-teman sepakat literasi di Indonesia Timur juga mungkin masih belum sekuat di Jawa begitu ya. Ketika mereka lulus, mereka akan membawa pesan yang sama ya, untuk lebih membumikan ya perangkat dari sistem moneter Indonesia ini. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang cerdas finansial dan tangguh menghadapi tantangan ekonomi digital.